Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang kita mau belajar bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita lihat dulu langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Dan yang ketiga, menentukan nilai sumbu simetri. Kemudian yang keempat, menentukan koordinat titik puncak atau titik balik. Nah, langkah-langkah ini ya yang kita pakai nanti untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yuk. Sekarang kita lihat contoh yang pertama, gambarlah sketsa grafik dari fungsi, jadi fx atau y ini sama ya, sama dengan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 8. Saya tulis misalnya fungsinya, saya ganti y, boleh ya, y sama dengan x kuadrat, ini sama saja, dikurangi 2x dikurangi 8. Ini ya, sama. Jadi kamu tidak usah bingung, nanti kalau ada soal Y, ada soal fx. Itu adalah sama. Sekarang kita lihat berikutnya. Tadi ya, contohnya ini grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Kita cari dulu titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X ini ya, berarti Y-nya 0. Y diganti 0, maka X kuadrat dikurangi 2X kurangi 8 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan, X dikurangi 4, kali X tambah 2, ini pemfaktorannya dari ini ya. Mencarinya dari 8. Perkalian 8, yaitu 4 kali 2. Nih, 4 kali 2 kan sama dengan 8. Terus, supaya ditambah menjadi ini negatif, maka yang besar yang negatif 4 sama plus 2. Sehingga titik potongnya 4,0, ini X sama dengan 4, kalau ini negatif jadi positif, positif jadi negatif, sama negatif 2,0. Kemudian yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0. Ini ya. X-nya diganti 0, berarti 0 kuadrat 0. Dikurangi 2 kali 0, 0. Jadi hasilnya Y sama dengan negatif 8. Titik potong dengan sumbu Y 0, negatif 8. Nih. Kita cari dulu tadi yang depan. X sama dengan 4. Ini ya kalau kita buat sketsanya. Ini 0. Kemudian 1, 2, 3. Ini saya tulis kecil. Ya. Ini 3. Ini 4. Ini yang pertama. Terus yang kedua, negatif 2,0. Ini negatif 1, negatif 2. Jadi melalui sumbu X ini nanti titiknya. Ini negatif 2. Terus yang ini 4. Sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, kemudian titik potong dengan sumbu Y 0, negatif 8. Oh, berarti ke bawah dia negatif 8. Saya sambung lagi. Kira-kira di sini ya negatif 8.
Nanti pakai buku streaming atau buku berpeta ya kalau menggambar, biar bagus gambarannya. Ini negatif 8. Nilai sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Ini negatif, B-nya diganti negatif 2, ini dibagi 2 kali A-nya diganti 1. Negatif sama negatif, positif. 2 per 2 sama dengan 1. Sumbu simetri X sama dengan 1. Jadi di sini 1. Ini sumbu simetri ya, garis persamaannya. Kemudian terus. Nah, kemudian nilai ekstrim titik puncaknya. Titik puncaknya Y. Nah, untuk lebih mudah, karena sumbu simetrinya sudah diketahui, maka X-nya kita ganti 1. Ini 1 disubstitusi, 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 kurangi 8. 1 dikurangi 2 kurangi 8 sama dengan negatif 9. Jadi koordinat titik puncaknya 1, negatif 9 di sini. Ini negatif 8, berarti kira-kira di sini ya. Nah, ini adalah titik balik. Nah, loh, ini kenapa Bu kok pakai substitusi? Ya ini untuk mempermudah karena X-nya nilai sumbu simetrinya sudah ketemu. Kalau seandainya mau pakai rumus B kuadrat min 4AC sama dengan, nah itu boleh ya. Silakan. Ini saya hanya mencari yang lebih mudah. Jadi kurvanya ini dari 4 dia turun, ini saya buat dari dulu ya, menghadap ke atas karena A-nya lebih besar dari 0. Dari sini terus belok dibalik sampai di sini melalui titik negatif 2. Ini negatif ya. Ya, ini saya hapus yang ya, saya hapus dulu ini. Saya ganti pensil dulu. Ya, dari sini saya tarik terus garis, kemudian dari titik negatif 9,1 dia belok terus sampai ke 4. Ini sampai tak terhingga ya, sampai terus ini boleh. Ini juga gitu, sampai terus ya. Tidak sampai itu aja, ini grafiknya fungsinya ini sampai terus di sini ya. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti ini ya anak-anak. Gambarnya kurang bagus, nanti bisa kalian buat yang bagus ya kalau di buku ini negatif 9-nya di sini. Jadi saya tekankan di sini ya, titiknya 2 karena D-nya lebih besar dari 0. A-nya lebih besar dari 1, maka grafik menghadap ke atas. Karena dia menghadap ke atas, mempunyai titik minimum. Ini titik minimumnya, titik balik. Ini tadi nilai ekstrim ya. Ini. Nah, nanti setelah kalian mempelajari ini, saya harapkan kalian bisa mengerjakan di buku BKS soal-soal uji kompetensi 3 bagi yang belum ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.